Poso, sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan kekuatan komunitasnya. Salah satu simbol persatuan yang paling mencolok adalah Yondo Pamona atau Jembatan Pamona di Sungai Poso, Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jembatan ini bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga cerminan dari semangat gotong royong masyarakat Poso. Yondom Pamona dibangun pada awal abad ke-20, sebuah masa di mana akses dan teknologi masih terbatas. Pembangunan jembatan ini dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat Poso dengan semangat gotong royong yang tinggi. Jembatan Pamona yang ada di imajinasi saya adalah jembatan kayu dengan gelagar yang besar-besar dan tiang-tiang yang juga terbuat dari kayu. Awalnya pada seputaran tahun 20-an itu orang pemukiman masih di sebelah timur Sungai Poso. Nah, ketika mulai berkembang, mulai banyak orang, sebagian itu kemudian pindah ke sebelah barat Sungai Poso dan mulai membuka lahan sawah, mulai berkebun dan bahkan pemukiman. Sehingga orang tua zaman dulu itu berpikir karena tidak mungkin untuk terus-menerus menggunakan perahu. Sehingga waktu itu sudah ada yang namanya transportasi, namanya roda. Roda yang ditarik oleh sapi, itu berupa bak dari kayu yang dikasih roda berupa bola bekas mobil. Kemudian ditarik oleh sapi. Nah, mereka butuh untuk lewat dari barat sungai ke timur sungai, itu perlu jembatan. Sehingga waktu itu orang-orang dari desa Buyung Pondoli, dari desa Taripa, bahkan dari orang Sangele, dari pemukiman-pemukiman dari Sawidago, itu bekerja sama. Mengambil bahan yang terdiri dari kayu bulat dan bambu. Lalu dibuatlah jembatan. Jembatan yang dibuat dari kayu dan bambu. Belum punya atap, masih seperti itu, masih hanya sekedar hamparan sambung menyambung bambu dan kayu. Jembatan Yondom Pamona tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan gotong royong. Jembatan ini menghubungkan lebih dari sekedar dua sisi sungai. Ia menghubungkan hati dan jiwa masyarakat Poso. Kemudian tahun 30-an, 29 sampai 30-an itu masih dengan kayu juga, tapi bambunya diganti dengan kayu, tapi masih kayu bulat. Belum kayu balak, belum kayu yang di skap begitu. Masih pakai kayu bulat dan sudah menggunakan atap. Atap rumbia dipakai untuk sebagai atapnya. Jadi ketika itu jembatan itu bukan lagi hanya berfungsi sebagai sarana transportasi untuk lewatnya roda, tetapi juga sebagai tempat orang berteduh kalau hujan. Ya, untuk yang sekarang ini ya lebih bagus karena sudah pakai baja besi makanya mereka mungkin pasang di pele di sana supaya di sini tempat khusus, memang tempat nongkrong wisata di sini. Makanya tidak boleh masuk motor di sini, cuma khusus pejalan kaki untuk ke seberang. Sampai tempat buat untuk bikin reels Facebook Pro di sini. Sambil dokumenter itu tiap hari saya usahakan. Kalau mumpung
free sampai hari kerja. Yondom Pamona telah berperan penting dalam meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya jembatan ini, akses ke berbagai fasilitas dan layanan menjadi lebih mudah. Kalau bagi kami makna jembatan ini, ya faktor satu-satunya itu untuk transportasi ya. Untuk transportasi bisa menyeberang dari seberang sana, seberang sini. Dan juga kalau untuk sekarang ini bisa untuk santai-santai. Karena dia punya atap kan beda dengan jembatan yang beton. Jembatan Yondom Pamona itu bukan sekedar jembatan atau tempat di mana orang melintas. Itu bukan sekedar itu fungsinya, tapi dia adalah sebuah simbol situs kerjasama orang Poso yang menunjukkan bagaimana kerjasama itu bisa dilakukan ketika ada upaya untuk kemudian menggabungkan semua orang gitu bersama-sama untuk bekerja sama. Jadi jembatan Yondom Pamona itu punya makna kebudayaan, punya nilai kemanusiaan sekaligus. Meski dibangun di abad ke-20, jembatan ini sudah 4 kali berganti rupa. Bahan utama yang menjadi konstruksi jembatan ini sudah tidak sama dengan bentuk aslinya. Pada mulanya, jembatan ini adalah bambu. Pada renovasi yang kedua kalinya, jembatan ini kemudian dipasangi atap. Selanjutnya, pada renovasi ketiga dan keempat, sudah menggunakan kayu hingga besi. Banyaknya orang yang menaruh perhatian terhadap jembatan ini selain memiliki nilai sejarah. Ini merupakan jembatan kayu panjang terakhir yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah hingga 19 November 2019. Kini, Yondom Pamona dengan bentuk dan bahan yang berbeda menjadi kenangan oleh sebagian pihak. Nah, jadi memang zaman dulu itu kan karena jembatan bahannya juga dibawa dari desa-desa, sehingga orang yang lewat di situ akan memperhatikan oh Ence Imaja Amo dan Desawa nih mo, maka dibicarakanlah lagi desa mana yang akan mengganti bagian ini, seperti itu. Jadi semua perhatian orang kan seolah-olah memang terpusat ke apa yang ada di sekitarnya, apa yang dia gunakan, yang menunjang kehidupannya sehari-hari. Sehingga jembatan itu sebagai satu istilahnya sebenarnya bukan cuman alat transportasi, tapi tempat orang bertemu dari berbagai arah. Sehingga kadang-kadang kalau bertemu di jembatan itu terjadi orang berhenti untuk bercerita. Bahkan di jembatan orang duduk memancing untuk mendapat ikan. Karena kalau dulu sebelum itu dikeruk, kita bisa lihat ikan lewat di bawah jembatan. Nah, setelah sekarang tentu saja tidak bisa lagi. Orang merasa itu Ncetu Yondomi. Ncetu Yondo, bahkan orang kadang-kadang mengatakan bahwa Ncetu Yondo bukaka. Banyak mau Yondo tak. Sehingga orang tidak pusing lagi mau terjadi apa dengan jembatan itu. Mungkin ada sih sebagian yang masih suka dengan jembatan bangunan yang dikatakan sebagai jembatan itu. Tetapi beberapa orang yang memang sangat-sangat menyimpan kenangan tentang Yondom Pamona yang dulu itu, bahkan tidak menginjakkan kakinya di bangunan yang sudah ada sekarang. Pertama, perubahan ini sangat disesalkan dan kita sangat sedih dan merasa bahwa itu perubahan yang bukan hanya mengubah struktur tapi mengubah kebudayaan orang, karena tidak ada lagi simbol yang diwariskan kepada generasi muda masyarakat Poso tentang bagaimana bekerja sama. Karena Yondom Pamona itu adalah simbol kerjasama, simbol orang Musintuwu. Jadi ketika itu dirusak atau diubah, maka dia mengubah nilainya, mengubah maknanya. Dan dia menjadi fungsinya itu adalah menjadi fungsi untuk menyeberang saja. Yang diubah bukan cuma makna kebudayaan saya rasa, tapi secara politik itu juga diubah. Kenapa saya bilang itu diubah secara politik maknanya? Karena orang Pamona kemudian menjadi tidak berdaulat atas kebudayaannya sendiri. Kebudayaan yang disimbolkan melalui jembatan Yondom Pamona. Nah, karena itu sebenarnya Yondom Pamona itu punya makna politik bagi orang-orang di sekitar Danau Poso, karena dia menyimbolkan bagaimana orang-orang Poso itu punya daya lenting untuk bekerja sama dalam segala situasi. Itu sebabnya kalau di Poso itu ada istilah Musintuwu. Pura-pura ku
Mari kita jaga. Ada banyak yang sedang direncanakan, hal yang baik, yang menjadi kabar baik dari Poso, yang bisa menjadi kebanggaan kita bersama sebagai orang yang ada di sekitaran Danau Poso. Saya berbicara di sekitaran Danau Poso karena saya ada di sini. Ada banyak situs-situs, ada banyak seperti misalnya Watu Dilana yang ada di sana itu, kemudian Watu Pangasa Angga yang ada di belakang saya itu sebagian sudah dihancurkan karena pembangunan dermaga yang akhirnya tidak selesai, yang tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada Gua Pamona yang harus kita jaga, walaupun mungkin zona pendukungnya yang ada di tengah sungai itu yang merupakan Watu Moali. Watu Moali ini batu yang terbentang, jadi satu batu yang terbentang di pertengahan sungai itu sudah dipecahkan. Tapi mari, ada yang masih sisa, karena hari-hari ini sebenarnya Danau Poso ini sedang ke arah untuk menuju Geopark Danau Poso. Mari kita sama-sama menjaga apa yang masih ada untuk tetap menjaga ruang ingatan kita tentang budaya Tanah Poso yang dimana kita ada sebagai orang Pamona atau Topo Baree, orang yang menggunakan bahasa Baree. Jembatan Yondom Pamona adalah lebih dari sekedar struktur fisik. Ia adalah simbol persatuan, gotong royong, dan ketangguhan masyarakat Poso. Jembatan ini mengingatkan kita bahwa dengan kerjasama dan kebersamaan kita dapat mencapai hal-hal besar. Yondom Pamona Sei, dare empaliuri raya mami, si amo anu dama posa benakaraya kita wa ato Poso. Terima kasih. Madago, tabea, rikita pura-pura. Yondom Pamona.